Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Jala'ul Afham, syarah daripada Aqidatul Awam. Kita telah sampai kepada Al-Malaikatul Asyratu alaihimussalam. Adapun para malaikat yang 10 alaihimussalam, semoga tetap atas mereka salam. Qala Nazim rahimahullahu ta'ala. Berkata Nazim, pengarang kitab Aqidatul Awam, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Tafsilu ashrin, adapun perincian malaikat yang 10. Minhum, di antara mereka, yang pertama adalah Jibril, malaikat Jibril. Kemudian yang kedua adalah Mikalu, malaikat Mikal atau malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga adalah Israfil, malaikat Israfil, Azrail, kemudian Mungkarun wa Nakirun, malaikat Mungkar dan Nakir, wa Raqibun, malaikat Raqib, wakadha, begitu juga Atid, Malikun, malaikat Malik, wa Ridwanu, malaikat Ridwan. Ihtada, yang mana malaikat Ridwan itu ihtada, mengikuti malaikat sebelumnya. Asyarhu, sarah penjelasan. Yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Apa yang wajib? Ayat taqidah, setiap mukallaf tadi wajib meyakini asyron, 10, minal malaikati, dari para malaikat. Meyakininya tadi ala wajhi tafsil, secara rinci. Bima'rifati asma'ihim, dengan mengetahui nama-nama mereka. Wahum, adapun mereka malaikat yang 10, yang pertama adalah Jibril, malaikat Jibril. Wa huwa, adapun malaikat Jibril itu adalah malakul wahyi, malaikat yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. As-safir bainallahi wa anbiya'ihi, malaikat Jibril adalah malaikat yang menjadi penghubung antara Allah dan para nabinya. Jadi yang menyampaikan pesan-pesan Allah, wahyu-wahyu Allah kepada para nabi, itu adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini tidak khusus kepada Nabi Muhammad saja, akan tapi kepada seluruh nabi. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik bi'idnillahi musaddiqan lima baina yadayh. Qul, katakanlah, man kana aduwwan li Jibril, siapa yang memusuhi Jibril, fa innahu, sesungguhnya Jibril adalah malaikat nazzalahu, yang telah menurunkan Al-Quran, ala qalbika, kepada hatimu. Menurunkannya tadi bi'idnillah, dengan izin Allah. Musaddiqal lima baina yadaihi, yang mana Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang ada di hadapan Nabi. Artinya Al-Quran itu adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelum Nabi. Wa yusamma, dan malaikat Jibril itu juga dinamai Ar-Ruhul Amin. Jadi malaikat Jibril itu juga dinamai Ruhul Amin. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, nazala, turun, bihi, dengan membawa Al-Quran, siapa? Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Ala qalbika, atas
hatimu litakuna minal mungzirin, supaya engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Jadi nama lain daripada malaikat Jibril adalah Ruhul Amin. Wa yusamma, dan malaikat Jibril juga dinamai Ruhul Kudus. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, Qul, katakanlah, nazzalahu Ruhul Kudus, telah menurunkan Al-Quran. Siapa? Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, min rabbika, dari Tuhanmu, bilhaq, dengan benar. Wa yusamma, dan dinamai juga malaikat Jibril bin Namus, dinamai dengan Namus. Kama qala Waraqah bin Naufal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ini adalah masih putra dari pamannya Khadijah, istri Nabi. Beliau mengatakan kepada Nabi fi awwali ahdihi bil wahyi, pada permulaan masa turunnya wahyu kepada beliau. Jadi ceritanya ketika Nabi SAW itu menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, yaitu surah Al-Iqra, maka Nabi ini ketakutan. Sehingga Nabi SAW pulang ke rumahnya, kemudian bercerita kepada istrinya yaitu Khadijah tentang apa yang beliau alami. Maka singkat cerita, Khadijah ini membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang alim tentang kitab Injil. Maka Waraqah berkata kepada Nabi, bahasanya yang datang kepadamu di Gua Hira itu adalah Namus. Namus yang pernah turun kepada Musa. Nah, yang dimaksud Namus di sini adalah malaikat Jibril. Kata beliau, hadzan namus, ini adalah namus alladzi unzila ala Musa, yang diturunkan kepada Musa. Yang kedua adalah malaikat Mikal atau Mikail. Wahyu, adapun malaikat Mikail itu adalah muwakkalun, malaikat yang ditugasi bil amtar, untuk mengatur hujan, wal bihar, lautan-lautan, wal anhar, dan sungai-sungai, wal arzak, dan rizki-rizki. Kemudian yang ketiga adalah Israfil, yaitu malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Wahyu, adapun malaikat Israfil itu adalah muwakkalun, malaikat yang ditugasi bin nafkhi fis-sur, untuk meniup sangkakala. Fayanfukhu fihi nafkhataini, malaikat Israfil meniup sangkakala tadi nafkhataini 2 kali. Nafkhatul ula, an-nafkhatul ula, tiupan yang pertama, tafna fiha al-makhluqatu, hancur fiha dengan sebab tiupan yang pertama al-makhluqatu, yaitu makhluk-makhluk hancur. Illa masya Allah, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Jadi ada beberapa makhluk yang dikehendaki Allah ketika tiupan pertama tadi, ada yang tidak hancur, termasuk malaikat Israfil ini sendiri. Kemudian wan nafkhatu tsaniyah, tiupan yang kedua, tub'atsu fiha jami'ul makhluqat, dibangkitkan fiha, pada tiupan yang kedua ini, jami'ul makhluqat, seluruh makhluk. Fatarji'ul arwahu, kemudian arwah-arwah tadi kembali li ajsadiha, kepada jasad-jasadnya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa nufikha fis-sur, lalu ditiuplah sangkakala pada tiupan yang pertama. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali makhluk yang Allah kehendaki.
Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka seketika itu bangunlah mereka dari kubur-kubur mereka, yang turun hal keadaan mereka itu menunggu keputusan Allah. Kemudian yang keempat adalah malaikat Azrail. Wa huwa muwakkalun, adapun malaikat Azrail itu ditugasi biqabdil arwah, untuk mencabut ruh-ruh. Walahu, dan malaikat Azrail itu memiliki a'wanun, para pembantu, beberapa pembantu. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, katakanlah akan mematikan kalian malaikat maut, yaitu alladzi wukila bikum, yang ditugasi untuk mencabut nyawa kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, hatta, sehingga idza jaa ahadakum, sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara kalian, apa yang datang? Al-maut, kematian, yaitu sehingga kematian datang kepada kalian. Tawaffathu rusuluna, maka para utusan kami akan mematikannya, yaitu para malaikat maut. Wahum la yufarritun, sedangkan mereka para malaikat maut itu tidak teledor di dalam tugas mereka. Kemudian yang kelima dan yang keenam adalah malaikat mungkarun wa nakirun. Wahuma, adapun keduanya, malaikat mungkar dan nakir itu muwakkalani, itu ditugasi bisu'alil abdi, yaitu untuk menanyai hamba fi qabrihi, di dalam kuburnya, anit tauhid, tentang tauhid, wan waddin, dan tentang agama, wan nubuwah, dan tentang kenabian. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, ini tentang tauhid. Madinuka, apa agamamu? Waman nabiyuka, dan siapa Tuhanmu, ini akan ditanyakan di dalam kubur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila kubiral mayit, apabila mayit dikuburkan, au qala, atau Abu Hurairah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubiro ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian dikuburkan, atahu malakani, datang kepadanya dua malaikat, aswadani, yang keduanya tadi berwarna hitam, azraqani, yang keduanya tadi berwarna biru. Apa yang berwarna biru? Aina huma, yaitu kedua mata dua malaikat tadi. Yuqalu li ahadihima, salah satu dari dua malaikat tadi dinamai al-munkaru, wal akhar, sedangkan yang lainnya dinamai nakir. Al-hadis. Tammimil haditha, sempurnakanlah hadis. Rawahul Bukhariyu, rawahu Tirmidzi fi sunanihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi fi sunanihi, di dalam sunannya, Sunan Tirmidzi. Wakil, dan dikatakan, inna ahlal iman, bahasanya orang yang beriman, lahum, mereka memiliki mubasyirun, yaitu malaikat khusus yang memberikan kabar gembira kepada mereka. Akan tapi was-shahih, menurut pendapat yang sahih, yang benar, anna mungkaron wa nakiron, bahasanya malaikat mungkar dan nakir itu lil mu'minina wa ghairihim, untuk orang-orang yang beriman dan selain mereka. Jadi untuk seluruh mayat itu sama, yang ngurusi adalah malaikat mungkar dan nakir. Ghairu annahuma, hanya saja keduanya, malaikat mungkar dan nakir itu ya'tiyani lil mu'mini al-muwaffaq, keduanya mendatangi orang yang beriman al-muwaffaq, yang mendapatkan taufik,
Mereka mendatanginya tadi ma'arifkin bersama sikap lemah lembut, min ghairi iqlaq, yaitu tanpa membuat kegundahan, wa iz'aj, dan tanpa membuat kecemasan atau ketakutan. Ya, mungkin dalam datangnya tadi dalam bentuk yang tidak menakutkan. Itu malaikat mungkar dan nakir. Kemudian yang ke-7 dan yang ke-8 adalah raqibun wa atidun. Malaikat raqib dan atid. Ai hafidhun wa hadirun, malaikat yang menjaga dan malaikat yang senantiasa hadir. Wa kullu wahidin, dan setiap satu minhuma dari keduanya itu yusamma dinamai bihadainil ismaini, dengan dua nama ini. Jadi tiap-tiap dari satu keduanya itu namanya adalah raqibun atid, bukan raqib sendiri, atid sendiri bukan, tapi raqibun atid, seperti itu. Wakil, dan dikatakan inna ahadahuma, bahasanya salah satu dari keduanya itu raqibun, wal akhir, sementara yang lainnya namanya atid. Qalahul Bajuriyu wal Jalalu al-Mahalli, yang telah mengatakan pendapat kil tadi adalah al-Bajuri dan Jalaluddin al-Mahalli. Wa huma, adapun keduanya raqib dan atid itu yaktubanil a'mala, mereka berdua itu tugasnya adalah mencatat amal-amal. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, anil yamin, berada di sebelah kanan. Yaktubul hasanat, tugasnya adalah mencatat kebaikan-kebaikan. Wal akhar, dan yang lainnya adalah anis shimal, yaitu dari sebelah kiri, berada di sebelah kiri. Yaktubus sayyiat, tugasnya adalah mencatat keburukan-keburukan. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habalil warid, dan kami lebih dekat ilaihi kepadanya, kepada manusia tadi, min hablil warid, dari urat nadinya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan, ketika bertemu dua malaikat, anil yamin wa anis shimal, yang berada di sebelah kanan dan berada sebelah kiri, itu qaidun, duduk untuk mencatat amal perbuatan manusia. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah mengucapkan satu ucapan kecuali pada sisi seorang tadi ada malaikat raqibun atid. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya atas kalian itu ada malaikat yang menjaga. Kiraman katibin, yang mulia, katibin lagi mencatat. Ya'lamu nama taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian yang ke-9 adalah Malik, malaikat Malik. Wa huwa, adapun malaikat Malik itu adalah malaikat muwakkalun, malaikat yang ditugasi biniron, untuk menjaga neraka, as-sab'ati, yang 7. Jadi neraka itu ada 7. Yang pertama jahanam, yang kedua ladha, yang ketiga hutamah, yang keempat neraka sa'ir, yang kelima saqar, yang keenam jahim, yang ketujuh adalah neraka hawiyah. Wa ma'ahu, dan bersama malaikat Malik adalah Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Wa hum, adapun malaikat Zabaniyah itu tis'ata asyara nafaron, ada 19 personil. Walikulli nafarin, dan setiap personil itu memiliki junudun, bala tentara yang banyak.
La ya'lamu adadahum, yang tidak mengetahui jumlah mereka, illallahu, kecuali Allah. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian an-nara, dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang ada pun bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Alaiha, ada di dalam neraka itu malaikatun, para malaikat, ghiladun, yang kasar, syidatun, yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apa itu neraka sakor? La tubqi wa la tadhar. Neraka sakor itu tidak menyisakan satu daging pun, wala tadhar, dan neraka sakor tidak membiarkan satu daging pun yang masuk kepada neraka tersebut kecuali akan dihancurkan. Lawahatun lil bashar, yaitu akan membakar kulit. Alaiha tis'ata asyar, yaitu di dalam neraka itu ada 19 malaikat penjaga. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan tidaklah kami jadikan untuk menjaga para penduduk neraka kecuali malaikat. Itu malaikat Malik. Kemudian yang ke-10, yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Wahu, adapun malaikat Ridwan itu muwakkalun, itu ditugasi bil jinan, untuk menjaga surga-surga. Wahia, adapun surga itu sab'atun, ada 7. Al-Firdaus yang pertama. Yang kedua wa jannatul ma'wa, surga ma'wa. Yang ketiga adalah jannatul khuldi, wa jannatun na'im, wa jannatu adan, wa darus salam. Yang terakhir adalah wa darul jalal. Wakil, dan dikatakan wahidun, surga itu enggak 7, enggak, cuman 1. Wa inna ma ta'addudu fil ismi, hanya saja berbilang di dalam namanya, itu li syarafiha, karena mulianya surga. Wa huwa, adapun malaikat Ridwan itu ra'isu khazanatiha, yaitu pimpinannya, penjaga daripada surga. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.